Assalamualaikum teman-teman semua. Seperti biasa, kita di program Free Konsul bareng Mas Ari. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di sini, forum komunitas kita. Ayo langsung kita buka pertanyaannya. Pertanyaan dikirim oleh Hasbibullah. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Maaf ganggu, saya punya ampli TOA ZA2060. Udah 4 kali spool jebol terus. Wah, udah 4 kali spool jebol terus. Dan TOA ada 2 dengan yang sama modelnya. High impedance model ZH652MD. Oh, speaker corongnya ada 2 ya. Kemudian trafo matching tapi spool udah diganti 50 watt ke bawah dengan setelan tripod belakangnya sudah dirubah ke 30 watt 330 ohm dan dipasang ke power 70 volt 83 ohm. Gak lama jebol spoolnya dan terakhir saya beli spoolnya lagi dengan yang sama 50 watt ke bawah dan saya setel lagi tripodnya yang di belakang TOA 50 watt 200 ohm. Terus di ampli saya rubah jalur kabel ke 100 volt. Tidak lama spool TOA-nya jebol dan amplinya kebakar. Terus boleh tidak Mas Ari kalau saya pakai spool yang 50 ke bawah? Spoolnya saya beli lagi dan pemasangannya boleh tidak di 4 ohm 15,5 volt dengan pemasangan TOA paralel. Bagaimana Mas Ari solusinya? Terima kasih. Wah, ini coba-coba terus nih. Ngabisin spool. Nah, ini udah amplinya udah terbakar nih masalahnya. Amplinya terbakar tadi. Nah, ini dia. Karena amplinya sudah terbakar, ini apakah masih bisa dipakai lagi atau enggak? Ini perlu dicek ya. Amplinya kebakar. Ini bukan permasalahan spool doang ini. Jadi teman-teman hati-hati memasang dan menggunakan amplifier TOA karena amplifier TOA model-model jadul ini ya, tipe-tipe 2000 series ini nggak memiliki rangkaian limiter. Jadi kita harus melimit diri kita sendiri. Pemakaiannya itu seberapa besar, seberapa kencang. Jadi kalau suara misalkan azannya itu kencang banget melebihi kapasitas amplifiernya ya amplifiernya jebol atau speaker corongnya yang jebol. Karena memang tidak ada pembatasnya. Jadi si amplifier itu kerjanya hanya metode perkalian, amplifikasi. Jadi kalau input sekian maka dikuatkan menjadi sekian kali lipatnya. Nah itu tergantung dari volume dari amplifiernya. Semakin kita putar maka faktor pengalinya menjadi semakin besar, suaranya menjadi semakin keras. Tetapi ada kalanya itu melewati batas kemampuan amplifier sehingga amplifiernya akan cepat jebol ataupun spoolnya yang jebol. Ciri-cirinya bagaimana Mas? Ciri-cirinya kalau spool mau putus ataupun amplifier itu mau jebol akan muncul suara serak seperti ini. Tes 1 2 3 dicoba. Suaranya menjadi serak dan tidak enak didengar, maka itu adalah tanda-tanda amplifier mau jebol atau speakernya mau putus spoolnya. Jadi teman-teman harus pahami nih, hati-hati dengan suara pecah. Karena itu adalah tanda kritikal. Titik nadirnya sound system itu kalau sudah terjadi suara clipping seperti ini. Suara distorsi atau pecah. Jadi kalau teman-teman mendengarkan suara yang pecah seperti tadi, break tadi, maka segera turunkan volumenya dan cek sambungan speaker. Kemudian untuk sambungannya seperti apa rekomendasi saya? Yuk kita lihat gambarnya berikut ini. Poin penting dari saya kalau teman-teman memiliki speaker ZH652MD, maka spool yang teman-teman gunakan adalah spool yang ini, warna merah. Atau ZG30dB. Dan ini dijual kok di online, harganya paling beda cuman 5.000 atau 10.000. Teman-teman harus pakai tipe ini 50 watt maksimal. Jangan gunakan
tipe 30 watt ya. Sayang banget, jangan gunakan tipe 30 watt. Jadi pakainya yang warna merah. Jadi kenapa tadi gampang jebol? Karena yang digunakan tipe 30 watt, yang wattnya lebih rendah. Kemudian amplifiernya sendiri adalah amplifier 60 watt. Jadi kalau teman-teman gunakan speaker 50 watt, maka secara otomatis settingan di trafo matchingnya dia adalah di 200 ohm. Nah, karena speakernya ada 2 kali 2, maka 200 ohm ini dibagi 2 speaker. Sama dengan 100 ohm. Ya, yang masuk amplifier adalah 100 ohm. Sekarang kita cek di amplifiernya itu seperti apa. Karena amplifiernya adalah 60 watt, maka terminal 100 volt ini di bawahnya ada tulisan 170 ohm. Artinya tidak boleh lebih kecil dari ini, harus lebih besar dari 170 ohm yang diumpankan ke amplifier ini. Karena tadi speaker teman-teman, dua speaker ini digabung menjadi 100 ohm. Maka kalau kita sambung ke sini tidak boleh karena impedansinya terlalu rendah. 100 padahal paling kecil harus di atas 170 ohm. Nah, kita gunakan terminal yang satu lagi yaitu 70 volt. Kalau di 70 volt, impedansi terkecil yang boleh dimasukkan adalah 83 ohm. Nah, ini kita masih bisa gunakan 2 speaker. Jadi solusi saya ganti spoolnya dengan ZG 30 dB. Kemudian karena speaker corongnya ada 2, gunakan sambungan di COM 70 volt. Di sini dan di sini. COM 70 volt. Apa boleh disambung di COM 4 ohm? Ya boleh-boleh aja. Tapi trafonya harus dilepas. Kemudian suara yang dihasilkan kemungkinan besar tidak sekeras ketika menggunakan trafo matching. Karena nanti hasil kalkulasinya dia hanya dapat kira-kira 15 watt ya masing-masing speaker. Jadi kurang kalau teman-teman gunakan 4 ohm. Biasanya pada nggak puas kalau pakai 4 ohm 2 speaker. Jadi rekomendasi saya tetap menggunakan COM 70 volt. Kemudian di speakernya gunakan impedansi awalnya saja. Jangan dirubah-rubah, tetap di 50 watt atau 200 ohm. Jadi ini rekomendasi saya. Kemudian penyebab jebolnya lebih dari segi pemakaian kalau menurut saya, karena sering banget jebol ya dan terulang terus. Nah, ketika disambung di COM 100 volt itu lebih parah lagi karena impedansinya lebih kecil dari yang seharusnya. Secara otomatis amplifiernya akan cepat sekali jebol. Dan karena intensitasnya jebolnya itu sangat singkat, maka pemakaiannya ini terlalu melampaui batas ya. Amplifiernya ini 60 watt teman-teman. Jangan harapkan dia sampai ke kelurahan sebelah. Jadi 60 watt itu ya paling kira-kira 600 meter jangkauan suaranya. Jadi jangan kita suka berlomba-lomba kenceng-kencengan dengan masjid sebelah. Apalagi masjid sebelah amplifiernya banyak, speakernya banyak. Sudah pasti kita kalah. Jadi gunakan amplifier sewajarnya, jangan sampai terdengar suara pecah. Seperti ini. Ini suaranya pasti nggak enak didengar, pecah, dan teman-teman mau ingin sampai mana suara ini digeber. Karena kalau suaranya udah pecah, speaker apapun akan cepat jebol. Clipping itu adalah penyebab jebolnya speaker teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai terjadi suara pecah seperti ini. Gunakan volumenya sewajarnya karena amplifiernya tidak memiliki audio prosesor, tidak memiliki rangkaian limiter, sehingga kalau dia
overload ya overload. Ini tergantung dari kita seberapa bijak menggunakan knob volumenya. Jadi turunin volume mikrofon dan turunin volume masternya ke suara yang wajar. Tidak ada suara pecah seperti ini. Kalau tidak ada suara pecah, maka itu adalah settingan yang benar. Kuncinya hanya di suara. Suara pecah atau tidak. Dan teman-teman harus jeli banget karena speakernya ada di atas. Biasanya suara pecahnya nggak terdengar. Karena teman-teman ngetesnya ada di dalam masjid. Speaker corongnya ada di atas. Jadi usahakan ada orang yang membantu mengecek di atas, mengecek di luar. Kira-kira suaranya itu pecah atau tidak. Itu adalah poin yang penting banget. Terus pada saat ngecek, itu pastikan dengan suara yang keras. Contohnya pada saat azan. Teman-teman bisa simulasikan dengan sholawat, dengan suara agak keras. Kira-kira suaranya pecah atau tidak. Kalau sudah tidak pecah, maka insya Allah amplifier teman-teman akan bertahan lama. Amplifier yang saya pasang rata-rata bertahan sampai tahunan sih teman-teman. Jadi kalau dia cepat jebol dengan solusi yang saya sarankan, kemungkinan besar adalah faktor dari pemakaian yang terlalu memaksakan diri ya. Amplifiernya ini kecil teman-teman. Amplifier kecil, kemudian speakernya kan juga cuma 2 gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar ngatur volumenya. Dan tolong hindari budaya kenceng-kencengan dengan masjid sebelah. Karena nggak ada gunanya. Karena kalau teman-teman lebih kenceng dari masjid sebelah pun, jamaah dari masjid sana nggak akan ke masjid teman-teman kan. Yang penting area teman-teman itu tercover dengan baik, suaranya bagus, enak didengar, tidak eprek-eprek. Nah, itu udah cukup. Jadi jangan memaksakan amplifier. Karena teman-teman ini menggunakan sound system untuk masjid, bukan untuk balapan. Ya, gitu ya. Oke, teman-teman, kalau masih memiliki pertanyaan, ketikkan di kolom komentar di bawah. Dan pastikan suara masjid teman-teman mendekati masa Ramadan ini semakin kerennya, semakin enak didengar, dan semakin membuat jamaah nyaman. Jangan bikin telinga sakit para jamaah ya. Kita harus meningkat nih, harus meningkat ke arah yang lebih baik. Dan saksikan live streaming saya setiap hari Sabtu malam jam 9 sampai dengan jam 10. Dan buat teman-teman yang belum bergabung jadi member Kerenyes, tekan tombol gabung yang ada di bawah. Dan teman-teman akan dapatkan beberapa benefit ketimbang teman-teman tidak bergabung menjadi member Kerenyes. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.